wa marikatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian ta'lim kita membaca kitab Nasihatul Diniyah. Mudah-mudahan dengan berkah kitab yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada diri kita untuk bisa mengamalkan segala apa yang telah disampaikan oleh beliau. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati ahli baitihi wa ila hadrati usul Imam Abdullah bin Al-Haddad wa walidayhi wa masyayikhihi wa man fi tariqatihi ajma'in wa ila arwahi jami'al habaib wa ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil ulama'il amilin wal muhaddithina wal fuqaha wal mufassirin wa aimatul mujtahidina wa muqallidin bidin ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah untuk saudara kita Raden Doni Wijaksono bin Suyono Hadiwijoyo. Mudah-mudahan almarhum senantiasa diampuni dosa-dosanya dan kuburnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala alaih wa nafa'anallahu bi barakatihi wa ulumi fi dharin. Wa ammar riqatu 'alal mu'minin wa ammar riqatu 'alal mu'minina, dan adapun bermula memiliki sifat lembut alal mu'minina kepada orang-orang yang beriman atau kepada orang-orang mukmin, fa ayyakuna rahiman bihim, maka hendaknya ada rahiman bihim, itu tanamkan rasa kecintaan bihim kepada mereka, musyfiqon alaihim, dan sifat kasih sayang terhadap mereka orang-orang yang beriman. Itu Pak. Bukan. Ya. Sekarang walati qabla kemarin sampai mana kemarin? Laumatalaim sudah. Laumatalaim. Sebelum perkataan Umar bin Khattab. Oh, kalau Umar bin Khattab sebelumnya ya. Oh. Wa masalabatu fiddin ini kali. Wa masalabatu fiddin fahiya itu. Ya. Sampai ke laumatalaim. Oh, sampai laumatalaim al ayah walati qablaha. Ya, wa bidzalika wasafa Rasulullah itu.
Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala alaih wa nafa'anallahu bi barakatihi wa ulumihi fi dharain. Wa bidzalika, dan dengan yang demikian itu, artinya adanya keteguhan di dalam memegang ajaran agama. Wasofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mensifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu akan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqala fihi, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi, kepada Sayyidina Umar. Jadi adanya sifat keteguhan, adanya sifat kekuatan di dalam melaksanakan satu perintah-perintah Allah, dan tertanam kecintaan terhadap agama Allah, tidak peduli dengan celaan orang yang mencela, tidak peduli dengan caci maki orang yang mencaci. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan sifat-sifat tersebut ada pada Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Aqwakum fi dinillahi Umaru, paling kuat di antara kalian fi dinillahi, di dalam memegang agamanya Allah, Umaru, yaitu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi salah satu sahabat ya, yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat memegang teguh ajaran agama, ini adalah Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar ini dikatakan oleh Rasul aqwakum? Qauluhu al-haqq, perkataannya Sayyidina Umar ini adalah benar, artinya enggak pelin-pelan ya. Perkataannya benar. Wa ma lahu fin nasi min sadiqin, dan tidak ada bagi Sayyidina Umar fin nasi, pada kalangan manusia, min sadiqin, memiliki teman. Jadi sebab apa itu? Sebab perkataannya benar, sebab kejujuran. Dengan sebab kejujuran Sayyidina Umar nggak punya teman. Nah, jadi dari zaman, berarti ini udah ada dari zaman Nabi. Orang jujur temannya sedikit. Kalau kita mau teman banyak, kudu gimana tuh? Jangan jujur. Wal iyadzubillah. Ya, kebalikannya. Kenapa Sayyidina Umar ini sampai wa malahu fin nasi min sadiqin? Tidak ada bagi Sayyidina Umar ini fin nasi, pada kalangan manusia, min sadiqin, itu teman. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab qauluhu al-haq, perkataannya benar, perkataannya jujur. Jadi itu udah sunatullah ya. Udah sunatullah, orang jujur temannya sedikit ya. Ya Allah. Wa qad kana radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an min aslabil mu'minin, daripada orang yang paling tegas. Al-mu'minin, paling tegas ya orang-orang beriman, fi dinillahi, di dalam agama Allah. Wa asyaddihim akhidha, dan paling teguh di dalam berpegang bihi, kepada agama. Fi haqqi nafsihi, pada hak dirinya Sayyidina Umar, wa fi haqqi ghairihi, dan pada haknya selain Sayyidina Umar, artinya kepada yang lain. Artinya Sayyidina Umar ini tegas untuk dirinya dan juga tegas untuk orang lain. Sayyidina Umar luar biasa ketegasannya. Sampai ketika apa? Ketika mau ikut hijrah ya, ke Madinah itu, yang lain semua hijrahnya sembunyi-sembunyi. Tapi Sayyidina Umar itu apa? Sayyidina Umar bin Khattab itu terang-terangan ya. Apa yang dia bilang? Siapa yang anaknya pengen jadi yatim ya, silahkan halangi saya di dalam berdakwah. Siapa yang istrinya mau jadi janda, ya silahkan halangi saya berdakwah. Siapa yang berani ya. Setan itu Pak, setan itu nyium bau Sayyidina Umar aja udah ngabrit ya.
Setan itu takut kalau udah nyium Sayyidina Umar. Baunya Sayyidina Umar itu, ya, setan takut. Kenapa takutnya Sayyidina Umar? Ternyata bukan karena badan Sayyidina Umar yang besar setan takut, tapi karena ketegasannya Sayyidina Umar, kejujurannya Sayyidina Umar yang membuat takut setan. Makanya kalau kita pengen ditakutin setan, kita jadi orang jujur. Kalau jujur insya Allah setan takut. Itu. Ya, Sayyidina Umar itu ditakuti oleh setan. Hatta saratil amsalu tudarabu bihi. Sampai apa? Saratil amsalu, jadilah perumpamaan, tudarabu, tentang dirinya Sayyidina Umar, fi adlihi, di dalam keadilannya Sayyidina Umar, wa amrihi bil ma'ruf, dan perintahnya dengan kebaikan, wa nahyihi anil munkar, dan melarang daripada segala macam bentuk kemunkaran, wa qiyamihi bil haqqi, dan mendirikan bil haqqi, segala yang hak, alal qaribi wal ba'id, atas orang-orang dekat dan jauh. Artinya menyampaikan kebenaran itu kepada orang yang dekat, juga kepada orang yang jauh. Jadi sampaikan kebenaran. Tapi ada Sayyidina Umar itu ketegasannya itu luar biasa. Tapi pernah Sayyidina Umar itu dilihat oleh seorang sahabat menangis ketika ngelihat istrinya marah. Ya. Ketika lihat istrinya marah, Sayyidina Umar duduk nangis. Ada sahabat mau datang nggak jadi, Pak. Ya, mau curhat nih sahabat. Sahabat ini ternyata punya masalah juga sama istrinya. Datang menuju rumah Sayyidina Umar. Pas dilihat Sayyidina Umar lagi nangis. Ya, nundukkan kepala. Akhirnya nggak jadi. Besok ditanya, ketemu Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kemarin saya mau datang ke rumah, cuma saya sudah sampai depan pintu, saya balik lagi. Ada apa? Saya mau mengadukan satu permasalahan, masalah keluarga juga. Ternyata engkau sedang menangis. Baru kali ini saya melihat seorang singa Allah itu menangis, ya, merundukkan kepala. Apa yang membuat kamu menangis? Sementara ketika engkau mengangkatkan pedang, tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang tunggang langgang. Semua lari orang kafir ketika melihat Sayyidina Umar sudah maju ke medan laga. Tapi kali ini dilihat Sayyidina Umar sedang menangis di depan istrinya. Akhirnya kata Sayyidina Umar, bukan aku tidak berani kepada istriku, tapi mampukah aku berkata kasar melawan kepada orang yang telah mengandung anakku selama 9 tahun? Mungkinkah aku melawan kepada orang yang telah melahirkan anak-anakku di antara hidup dan mati? Mungkinkah aku melawan kepada orang yang telah membesarkan anak-anakku sampai besar? Ternyata luar biasa. Seorang singa Allah begitu. Jadi singa Allah begitu. Kalau kita kan kadang-kadang apa? Jadi macan di dalam, jadi curut di luar. Ya, di rumah kita kayak macan, di luar jadi curut. Sayyidina Umar bukan berarti Sayyidina Umar lemah, tapi diemnya Sayyidina Umar karena menghargai istrinya yang telah melahirkan anaknya. Jadi ketegasan Sayyidina Umar ini di dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar, di dalam keadilannya ini untuk orang terdekat. Siapa? Tentunya kepada istri, kepada anak, kepada ponakan, wal ba'id, dan juga kepada keluarga yang jauh. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada Sayyidina Umar, wa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain, dan kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaliannya. Karena keimanan seorang sahabat itu, ya, tidak bisa ditandingi oleh keimanan 1000 wali. Ya. Satu orang sahabat keimanannya tidak bisa ditandingi dengan keimanan 1000 wali. Masih tetap lebih tinggi apa? Sahabat. Ya, tinggian sahabat. Keimanan seorang wali
tidak bisa dibandingi dengan keimanan 1000 orang alim, ya. Masih tetap tinggian wali. Jadi keimanan ini ada jenjangnya tuh. Pertama Nabi, terus sahabat, terusnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai ke kita. Nah, jadi begitu. Jadi keimanan seorang sahabat Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu an dan sahabat-sahabat yang lain begitu kuat di dalam memegang ajaran agamanya Allah. Wa amarriqatu 'alal mu'minin, dan adapun sifat lembut 'alal mu'minina kepada orang-orang yang beriman, fa ayyakuna rahiman bihim, maka hendaklah rahiman bihim, itu menyayangi kepada mereka, musfikon, kasih sayang alaihim, terhadap mereka, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi tanda hati kita ini lembut apa? Adanya rasa kasih sayang terhadap orang yang beriman, tertanam rasa cinta kepada saudara-saudara kita yang mukmin. Wadzalika, dan yang demikian itu, riqatun 'alal mu'minin min asrafil akhlaqi wa afdalil hisal. Yang demikian itu adalah min asrafil akhlaq, daripada sebaik-baiknya akhlak, wa afdalil hisali, dan paling utama-utamanya kelakuan, paling utama-utamanya tingkah laku. Kenapa? Karena kita yang paling pertama dicontohkan oleh Nabi apa? Akhlak, ya. Akhlak Nabi Muhammad SAW, ya. Ya, akhlak yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Lihat Pak, akhlaknya Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq itu bukan hanya tertanam sayang terhadap orang muslim, kepada non muslim pun Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini ada tertanam rasa kasih sayang. Sampai ada orang Yahudi buta tiap hari dikasih makan, ya. Kasih makan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang sampai pada akhirnya apa? Orang Yahudi ini masuk Islam. Wabihi, dan dengan yang demikian itu sifat apa? Sifat musfik rahim. Wasafallahu rasulahu, maka telah mensifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rasulnya. Faqala, maka berfirman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian, artinya dari jenis bangsa kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, orang yang mulia. Ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin, orang yang begitu lembut, ya. Orang yang begitu lembut kepada kalian dan kepada orang-orang yang beriman. Raufur rahim, sangat kasih sayang Rasulullah, sangat cinta Rasulullah kepada mereka orang-orang yang beriman, terutama kepada umatnya, Pak. Pada umatnya Rasulullah cintanya luar biasa. Makanya yang sering saya bilang, kita ini modal kita cuma cinta, ya. Kita nggak punya modal lagi kecuali cinta, ya. Makanya kalau udah modalnya cinta, insya Allah deh selamat, ya. Modal kita ini modal cinta. Mana buktinya cinta kita kepada Nabi, ya? Yang pertama, kita tiru akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah itu begitu raufun rahim. Rasulullah begitu cinta, begitu sayang kepada mereka orang-orang yang beriman. Nanti Rasulullah itu, Pak, ya, sampai di yaumil mahsyar ketika dibangkitkan nanti, Rasulullah itu bukan apa? Bukan Sayyidatina Khadijah yang dicariin, bukan sahabat Abu Bakar yang dicariin, tapi yang paling pertama ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dibangkitkan, aina ummati, mana umat saya, mana umat saya, mana umat saya, ya. Jadi bukan aina Fatimah,
aina Ibrahim, aina Al-Qasim, bukan itu yang dicariin. Tapi aina ummati, di mana umat saya, ya. Makanya nanti ada kalimat ummati, ummatku. Mana saking cintanya Rasulullah pada kita, Pak. Ketika ajalnya Rasul sudah dihulkum itu, yang paling pertama dipanggil siapa? Ummati as-shalah. Ummati as-shalah. Ummati as-shalah. Umatku salat. Makanya di dalam Maulid itu ada ainal mutahabbina fina. Mana orang-orang yang di dunia cinta kepada aku? Dikumpulin. Itu pada lari, Pak, kita nih. Ustaz Zidni lari, ya. Wah, kita pada lari nih. Ainal mutahabbina fina. Nah, orang-orang yang kagak mutahabbin sama Rasul, ya kagak lari. Siapa yang ngikut itu? Itu orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Bermula orang-orang yang memiliki sifat sayang, yarhamuhumur rahman, maka akan menyayangi kepada mereka ar-rahmanu, oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman. Jadi orang yang punya sifat kasih sayang terhadap manusia, punya kasih sayang kepada sesama muslim, maka orang ini berhak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Maka di dalam hadis ini ada lanjutannya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi, sayangi orang makhluk-makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka akan menyayangi kepada kalian makhluk yang ada di langit. Siapa yang di langit? Siapa makhluk yang di langit? Malaikat. Sayangi semua makhluk yang ada di bumi, maka akan sayang kepada kita makhluk yang ada di langit. Ya Allah, kita kalau udah dapat sayang makhluk yang ada di langit, luar biasa. Makanya para aulia itu, ya, kita ini tangan kita, Pak, sering melakukan perbuatan subhat, tapi aulia enggak. Kalau kita nih bawa pisau jalan, ada pohon pisang, nah, ini iseng tangan nih, potes, dipotong, dibacok. Sementara ini apa? Ini adalah makhluk Allah yang butuh hidup. Kalau nggak ada, kita mau dimanfaatkan, ngapain kita potes-potes? Kalau aulia tuh enggak. Ketika dia potes, ya, satu pohon tidak ada maksud tujuan, ini nangis, Pak. Aulia menangis, sholat sunat tobat. Motes pohonan nggak ada tujuan, tobat. Sholat sunat tobat aulia. Kita bukan cuman pohonan. Kita ke kamar mandi, ada semut kumpul, kita buang air, jadi aja situ, kita seblok. Berapa ribu makhluk Allah ini, berapa ratus makhluk Allah yang kita udah jolim, ya. Makanya kalau kita masuk kamar mandi, ternyata di situ ada semut, ya, kita giring dulu semutnya, geser dulu tuh semut, baru kita siram. Jangan sengaja ngajak tuh semut kita seblok, jangan kita siram, ya. Lihat kelakuan yang dilakukan oleh seorang waliullah, Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, salah satunya apa? Setiap pagi bawa gula, ya. Setiap pagi bawa gula, ditaruh di sini, ditaruh di sini, ditaruh di sini. Buat apa itu? Buat makan semut, ya. Buat makan semut. Ada gula ditaruh, ada gula ditaruh, ada gula ditaruh. Tujuannya biar apa? Kalau semut mau cari makan, nggak usah kemana-mana, tuh gulanya udah disiapin. Ya, gulanya udah disiapin. Kalau kita ada semut kan kita kencingin, bahkan kita gesek, ya. Masya Allah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala lagi nulis, ya. Di atas apa? Di atas tintanya itu. Kalau kita dulu kan mangsi, pakai tinta yang dicolekkan. Dulu kita kan pernah nyoret pakai dicolek itu, tek. Ya. Itu. Ini laler, dia lagi nulis kitab. Ini laler, nempel di apa? Di tinta. Apa diusir? Enggak.
Dibiarin ini laler. Apa kata Imam Ghazali? Biarkan laler ini sampai kenyang minum tinta. Nanti kalau dia udah kenyang baru dia pergi. Kita bisa nggak begitu? Ya Allah. Makanya banyak para aulia-aulianya Allah itu diangkat menjadi seorang waliullah, mengamalkan satu amalan yang menurut kita itu kecil, tapi di sisi mereka itu amalan yang begitu besar. Masya Allah. Empanin ada ayam siapa aja kasih makan. Sodakoh kan? Kita sodakoh. Nah makanya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wa man la yarham la yurham. Siapa orang yang tidak punya sifat kasih sayang, la yurham, maka tidak akan dikasih sayangi. Wa qala aidan, dan telah berkata juga, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abdala ummati la yadkhuluna jannata bi kathrati salatin wala siyamin. Sesungguhnya para wali-wali abdal umatku la yadkhuluna jannata bi kathrati salatin, mereka tidak masuk surga bi kathrati salatin dengan banyaknya salat, wala siyamin, dan juga bukan karena banyak puasa, bal bisalamatis suduri, bahkan dengan selamatnya hati-hati mereka, wasakhawatin nufusi, dan sakhawatin nufusi, kedermawanannya jiwa, warahmati bikulli muslimin, dan kasih sayang kepada orang-orang muslim. Nah ini hadis ini kita kudu terusin dulu Pak. Kalau kita nggak terusin bacaannya, nanti kita punya pemahaman yang salah nih. Nanti kita bilang wali abdal nggak jarang sholat lagi. Nih wali abdal jarang puasa. Nah, maka kita terusin dulu. Kalau kita potong sampai sini, melahirkan pemahaman yang salah. Qultu, maka aku katakan, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, wala yufhamu min hadza, maka tidak boleh diambil satu pemahaman min hadza, daripada ini hadis. Artinya hadis ini jangan diambil pemahaman annal abdala, bahwasanya wali-wali abdal laisu bimukthirina minas salati wasyami, mereka itu tidak banyak mengerjakan sholat dan puasa. Jangan nih, sekalipun zahirnya hadis tadi begitu, jangan ada pemikiran di kita ini para wali abdal itu tidak banyak melakukan sholat dan puasa. Bal kanu mukthirina minhuma, bahkan adalah mereka para wali-wali abdal mukthirina minhuma, membanyakan mereka itu minhuma, daripada sholat dan puasa. Wa min ghairihima, dan dari amalan-amalan selain salat dan puasa, minal a'malis salihati, daripada amal-amal saleh. Walakin hadhil awsafu, akan tetapi hadhil awsafu, bermula ini pensifatan-pensifatan, allati wasafahum biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mensifatkan biha, dengan para wali-wali abdal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkannya begitu? Dengan lafaz tadi, para wali-wali abdal itu mereka masuk surga bukan dengan banyak sholat, bukan dengan banyak puasa. Kenapa disifatkannya seperti itu? Ternyata qaddamathum ilallahi wa qarabbathum ilaihi lifadliha wa syarafiha. Mereka itu para wali-wali abdal, qaddamathum, itu telah menjadikan mereka ilallahi, menuju Allah, wa qarabbathum ilaihi, dan mendekatkan diri mereka kepada Allah, lifadliha, karena keutamaan, ya, keutamaan sifat-sifat
yang tadi telah disebut. Arti keutamaan daripada sifat hati. Wasyarafiha, dan kemuliaannya salat. Ya. Jadi kenapa tidak disifatkan? Ternyata ya ada amalan lagi yang banyak juga dilakukan oleh para wali abdal. Jadi bukan wali abdal enggak sholat, bukan, salah. Kalau yang namanya enggak sholat mah bukan wali. Sekalipun bisa jalan di atas air, bisa terbang, bisa masuk ke dalam tanah, sholat enggak, puasa enggak. Wali apa? Wali setan itu, ya, bukan waliullah. Ya. Ada orang bisa jalan di atas air, bisa terbang, ditembak enggak mempan, dibacok goloknya patah, sholat enggak, puasa juga enggak, zakat juga enggak, puasa Ramadan apalagi, baca Quran enggak bisa. Wali apa? Wali setan. Ya. Sebab wali ada dua, ada waliullah, ada wali setan. Ya. Kalau waliullah pasti sholat. Nah, ini adalah pemahaman ya daripada hadis tersebut ya yang dikomentari oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Aktsaru min ghairiha min baqiyati a'malihi mussalihati. Itu lebih banyak daripada selain amal-amal min baqiyati a'malihim, dari setinggal amal-amal mereka yang baik. Artinya di samping mengerjakan sholat, banyak amalan-amalan yang baik, amalan yang soleh yang dikerjakan oleh para wali abdal. Ya. Jadi wali abdal itu siapa? Wali abdal itu kalau 40 orang meninggal satu Allah gantiin lagi, meninggal satu Allah gantiin lagi. Nggak kelihatan Pak, kita nggak bisa. La ya'riful wali ilal wali, nggak ada yang tahu wali kecuali wali. Nggak bisa. Anak wali nih, ya wali nikah itu. Ya. Wali kan banyak tingkatannya. Ada wali abdal, ada wali kutub, ada wali gaus, ya. Ada wali mujtaba. Oh, banyak tingkatan-tingkatan wali. Ya. Kalau wali abdal itu 40 orang meninggal satu diganti, meninggal satu diganti. Kalau sudah habis wali abdal yang 40 orang, maka dunia ini akan kiamat. Ya. Ini keyakinan kita. Ya. Keyakinan kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah meyakini itu, dan itu wajib kita yakini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita pahami, tentunya bisa menambah khazanah ilmu kita dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut.